jualan di Shopee resmi berubah total. Yang lebih mengejutkan, semua sistem iklan manual dilenyapkan, diganti dengan sistem otomatis. Banyak seller kecil mulai panik bahkan berpikir untuk cabut. Tapi apakah ini akhir dari ladang jualan UMKM di Shopee? Mari kita bedah faktanya, dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Video ini akan menjelaskan kebijakan Shopee yang berlaku mulai Juli 2025 dan dampaknya kepada seller dan brand atau bahkan dropshipper. Tentunya pembeli juga bakal kebagian. Oke, langsung aja. Nomor 1, penjelasan kebijakan baru Shopee. Pertama kita bahas yang paling bikin heboh, biaya tetap sebesar Rp1.250 di luar komisi kategori dan biaya program lainnya. Artinya, jualan satu item pun tetap dipotong segitu. Yang kedua, iklan manual bahkan resmi dihapus. Semua bentuk optimasi iklan mulai dari pilihan kata kunci sendiri atau set bidding, kontrol iklan produk nggak bisa dilakukan lagi mulai dari sekarang. Nah, maksud saya mulai dari Juli 2025. Jadi mulai Juli kamu hanya bisa pasang budget iklan target ROAS dan sisanya sistem yang atur. Sekilas Rp1.250 itu tergolong kecil. Tapi buat seller UMKM yang jualan produk murah, ini bisa jadi beban besar. Bayangin, kamu jualan barang sebesar Rp10.000, margin cuman Rp2.000, udah dipotong jadi Rp1.250. Itu artinya 60% marginnya hilang. Banyak penjual mulai menerapkan strategi bundling, minimum pembelian, atau bahkan menaikkan harga. Tapi kalau kamu jual barang yang sangat kompetitif dan ramai saingan, naikin harga bisa jadi masalah dan produkmu bisa ditinggal pembeli. Di sisi lain, iklan UMKM yang dulu bisa mainin keyword atau nice sekarang harus bersaing di algoritma otomatis. Resikonya boncos masih besar karena nggak bisa kita kontrol dan karena sistem bisa mendorong produk ke keyword yang salah atau terlalu umum. Jadi kita harus lebih giat belajar tentang GMP. Untuk brand besar dan Shopee Mall, biaya Rp1.250 per kategori nggak terlalu berat mungkin. Mereka biasa jual produk yang tinggi dan order dalam volume yang besar. Tetapi tetap saja, biaya operasional mereka akan naik signifikan. Yang jadi tantangan justru di sisi strategi iklan. Banyak brand yang mengandalkan keyword spesifik atau strategi menyerang kompetitor di search. Sekarang nggak bisa lagi. Semua kontrol diambil alih sistem. Dan ini bisa membatasi fleksibilitas tim marketing mereka. Kelompok yang paling rawan adalah seller dropshipper dan reseller yang marginnya tipis. Mereka harus bersaing harga dan sekarang harus keluar Rp1.250 per transaksi. Mereka juga kehilangan senjata iklan manual yang selama ini bantu mereka muncul di pencarian. Banyak dropshipper mulai mempertimbangkan pindah ke platform lain atau fokus ke media sosial langsung karena kontrolnya makin minim dan biaya makin tinggi. Lalu selanjutnya gimana reaksi seller? Potongan makin banyak, jualan makin tipis marginnya, Shopee makin serakah. Tapi ada juga yang bilang, Ya udahlah, Shopee trafficnya masih paling besar, mau gimana lagi. sikap mayoritas adalah pasrah tetapi bertahan karena memang belum ada platform yang bisa nyamain exposure-nya Shopee. Karena memang saat ini Shopee jadi market leader di marketplace Indonesia. Terus apa sih pengaruhnya buat pembeli? Pertama, kemungkinan besar harga barang murah akan naik. Kedua, beberapa toko akan menerapkan syarat minimum pembelian. Tapi di sisi lain Shopee janji akan gunakan dana biaya ini untuk memperbanyak promosi seperti gratis ongkir, cashback, dan voucher. Jadi secara teori pembeli tetap dapat promo meskipun harga produk sedikit naik. Sekarang pertanyaannya, haruskah kita tetap jualan di Shopee? Jawabannya ya. Tapi lu harus lebih strategis lagi. Coba lu perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, hitung ulang harga jual. Jangan asal ambil margin, masukin biaya baru ke dalam struktur harga lu. Yang kedua, bundling dan paket hemat.
agar beban sebesar Rp1.250 bisa ditekan per produk. Yang ketiga, diversifikasi channel. Jangan bergantung pada satu marketplace, bangun traffic dari TikTok, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Dan kalau lu mau tetap pasang iklan, belajar pahami cara kerja GMP Make biar gak boncos tentunya teman-teman. Menutup, perubahan ini bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi peluang. Seller yang adaptif dan cerdas akan tetap survive. Sekarang giliran lu. Apa pendapat lu soal biaya baru Shopee dan iklan otomatis ini? Apakah lu siap hadapi bulan Juli nanti atau justru sedang mencari alternatif? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar di bawah. Thank you, bye-bye.